Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dengan bunyi gedebuk, tinju pria besar itu mengenai punggung Han Li. Pria besar itu tercengang, tapi wajahnya sangat berubah saat melihat cahaya biru berkelap-kelip dari tubuh Han Li. Saat pria itu mencoba mendaratkan pukulan lagi, dia terlempar. Cendekiawan parubaya itu langsung mengungkapkan ekspresi takjub. Sama seperti tubuh besar pria besar itu jatuh, tubuhnya tiba-tiba melambat dan dia mendarat di kakinya seolah-olah dia seringan bulu. Dia tampak sama sekali tidak terluka. Kakak Li, kamu baik-baik saja. Apakah Anda mengalami luka dalam? Meskipun pria terpelajar itu memiliki sedikit kekuatan, dia tahu ada banyak cara seni bela diri Jiang Hu dapat melukai. Karena itu, dia mengungkapkan kekhawatiran. Pria besar bermarga Li itu menarik napas dalam-dalam dan merasa tubuhnya tidak terluka. Dia hanya bisa berbisik dengan bingung, "Tidak apa-apa, aku baik-baik saja." Keterampilannya tidak terduga, tetapi sepertinya dia tidak bermusuhan. Ketika pria terpelajar mendengar ini, dia mengangguk dan merasa sedikit lebih nyaman. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Han Li dan dengan tenang berkata, "Prajurit hebat, saya adalah Master Klan Han, Han Tianxiao. Apakah prajurit hebat ini datang ke sini khusus untukku?" "Tuan Klan Han." Han Li perlahan berbalik. "Ah, kamu, mustahil. Apa maksud dari dirimu yang terhormat itu?" Sebelum Han Li bisa berbicara, cendekiawan dan pria besar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget saat melihat penampilan Han Li. Pria terpelajar itu segera memikirkan sesuatu dan ekspresinya menjadi cemberut. Setelah pria besar itu pulih dari kagetnya, dia juga menyadari dan memasang ekspresi sakit. "Kau mengenaliku?" Han Li bertanya dengan cemberut. Dia melirik keduanya dan menemukan bahwa keduanya tampak agak akrab. Namun, dia dengan senyum masam di hatinya. Pria terpelajar itu menatap Han Li dan dengan sengaja mengatakan kata demi kata, "Dirimu yang terhormat bertanya meskipun tahu jawabannya. Penampilan Anda menyerupai paman besar keempat klan Han kami. Kenapa aku tidak mengenalimu? Paman hebat keempat." Ketika Han Li mendengar ini, dia tersenyum misterius. Karena dia adalah yang tertua keempat di antara saudara-saudaranya, itu secara alami merujuk padanya. Namun, tidak jelas bagaimana mereka akan mengetahui penampilannya saat ini karena dia belum pernah bertemu langsung dengan kerabatnya sejak dia pergi ketika dia masih kecil. Han Li tersenyum dan berkata, "Oh, kapan saya mengatakan bahwa saya seperti paman besar keempat Anda? Bukankah ini hanya penampilan alamiku?" Pria terpelajar itu dengan cepat menjadi marah dan dia dengan dingin berkata, "Ada banyak wajah yang mirip di dunia ini, tetapi tidak hanya wajahmu yang memiliki kemiripan yang mencolok. Di sini kamu berada di aula leluhur klan Han. Apalagi yang tersisa untuk dirimu yang terhormat?" Ekspresi Han Li santai dan dia berkata dengan nada terkesan, "Balasanmu tepat. Anda layak menjadi pejabat istana kerajaan. Kemakmuran klan Han saat ini tidak diragukan lagi merupakan hasil dari upaya generasi selanjutnya." Ekspresi kasar melintas di wajah pria itu dan dia dengan marah berkata, Apakah dirimu yang terhormat benar-benar berencana untuk berpura-pura menjadi leluhurku?" "Berpura-pura? Mengapa saya ingin melakukan itu? Bagaimana kalau Anda menyebutkan bagaimana Anda tahu tentang penampilan saya? Sepertinya saya ingat bahwa sejak saya meninggalkan rumah, keluarga saya tidak pernah melihat penampilan saya. Mungkinkah anggota Sekte 7 Misteri menggambar potret untukmu?" Tatapan Han Li kemudian jatuh ke pria besar dengan rambut wajah tebal. Dia menyipitkan matanya, akhirnya menyadari mengapa dia menemukan pria itu akrab. Nama keluargamu adalah Li, apakah Anda berhubungan dengan Li Feiyu?" Pria besar itu mengungkapkan alarm marah, Bagaimana kamu tahu nama leluhur klan saya? Ternyata Anda tahu sedikit tentang klan Li saya." Ketika Han Li mendengar ini,
dia dengan acuh tersenyum. Pria terpelajar itu terkejut setelah mendengar kata-kata, Sekte Tujuh Misteri, dan Li Feiyu. Dia dengan bingung berkata, karena dirimu yang terhormat berulang kali mengklaim bahwa kamu adalah adik laki-laki leluhurku, kamu pasti tahu bahwa paman buyut klan Han kami telah menghilang. Tapi sekarang dirimu yang terhormat telah muncul 200 tahun kemudian, tapi aku gagal melihat indikasi usiamu yang hebat. Pria terpelajar itu baru saja mengetahui tentang sejarah Han dan klan Li dari sebuah surat. Mungkinkah orang ini juga melihat surat ini? Dengan pemikiran itu, pria terpelajar itu melihat ke meja dengan tablet peringatan. Surat itu disembunyikan di suatu tempat di antara mereka. Melihat tatapan lelaki terpelajar itu menjadi aneh, dia menyapu melewati tablet memorial dengan indera spiritualnya dan menemukan surat yang tersembunyi di dalamnya. Han Li mengangkat tangannya tanpa ragu dan memberi isyarat ke arah meja. Kedua pria itu tercengang dengan apa yang terjadi selanjutnya. Cahaya melintas dari meja dan sebuah buklet kuning yang diselimuti kabut cahaya biru terbang keluar dari meja menuju Han Li. Han Li meraih buklet dan cahaya menyebar dengan jabat tangannya yang samar. Dia kemudian dengan santai membalik-baliknya. Karena ulama itu sudah lama menjadi bagian dari birokrasi, ia sudah lama terbiasa menjaga ketenangannya dalam menghadapi peristiwa-peristiwa mencengangkan. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak panik saat dia melirik pria besar itu. Pria besar itu tidak jauh lebih baik, tetapi ekspresinya menjadi aneh seolah-olah mengandung kebahagiaan dan ketakutan. Sementara cendekiawan itu masih merasa bingung, pria besar itu menangkupkan tangannya dan membungkuk dalam-dalam ke arah Han Li saat dia dengan ragu berkata, bolehkah saya bertanya apakah diri Anda yang terhormat adalah seorang pembudidaya legenda immortal? Sebagai seorang immortal, Anda tidak mungkin meremehkan urusan kita manusia. Akankah senior memiliki kenang-kenangan untuk memverifikasi identitasnya? Lagi pula, masalah ini agak signifikan. Saudaraku Han yang terhormat dan aku tidak dapat dengan mudah mempercayai orang lain hanya berdasarkan kata-kata. Pria terpelajar itu tercengang setelah mendengar pria besar itu tetapi legenda segera muncul di benaknya dan dia merasa darahnya menjadi dingin. Dia mulai melihat Han Li dengan ekspresi kagum. Oh, saya tidak berharap Anda tahu tentang pembudidaya immortal. Menakjubkan. Dari catatan, tampaknya Anda benar-benar keturunan Li Feiyu. Benar-benar tidak terbayangkan bagi anak-anak Li Feiyu untuk membentuk ikatan dengan klan Han saya. Mengenai kenang-kenangan, saya tidak memilikinya. Pada saat itu, saya sepenuhnya mengejar Dao dan meninggalkan tanah air saya dengan tergesa-gesa. Saya bahkan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada saudara Li. Saya hanya meninggalkan secarik kertas untuknya dan beberapa botol pil obat. Han Li dengan santai berkata. Pria besar bermarga Li berbicara dengan sedikit heran, pil obat. Apakah botol-botol yang kami simpan di kuil sekte kami ditinggalkan oleh senior? Han Li menghela nafas dan dengan samar berkata, dulu, leluhurmu menggunakan pil ekstraksi esensi tanpa ragu-ragu untuk unggul dalam seni bela diri. Bahkan dengan obat-obatan yang saya tinggalkan, saya khawatir dia tidak akan bisa hidup sampai usia tua. Setelah beberapa saat ragu-ragu, pria besar itu dengan hati-hati berkata, saya tidak tahu tentang masalah ini. Namun, ayah saya masih hidup dan mungkin dia tahu sesuatu tentang leluhur yang telah meninggal. Lagi pula, masalah rahasia ini hanya diketahui oleh penguasa klan setiap generasi. Jika senior mengizinkannya, saya akan segera mengirim kabar untuk menanyakan apakah kata-kata ini benar atau tidak. Pada saat itu, dia sudah sangat yakin. Leluhur pendiri klan Li telah menemui ajal sebelum waktunya pada usia dini. Han Li melambaikan tangannya dan berbicara dengan nada melankolis, tidak perlu. Aku tidak kembali untuk membuat gangguan. Saya hanya ingin membebaskan pikiran saya dari kekhawatiran fana.
Sekarang saya melihat baik klan Han dan keturunan teman baik saya baik-baik saja, saya merasa nyaman. Setelah mendengar ini, pria besar itu malah menjadi gugup dan mulai dengan liar memberi isyarat kepada pria terpelajar itu dengan matanya. Dia jelas tahu apa artinya bagi klan Han dan Li memiliki leluhur pembudidaya abadi. Orang terpelajar secara alami tahu jauh lebih baik tentang apa yang bisa diperoleh atau hilang dari ini. Setelah merenung sejenak, dia dengan hormat berkata, "Jika diri Anda yang terhormat benar-benar paman saya yang hebat, saya memiliki metode untuk segera memverifikasi identitas Anda. Klan Han Xiayin kami berisi beberapa harta leluhur kami dari masa lalu. Jika senior dapat mengidentifikasi barang-barang ini, junior akan yakin dengan latar belakang Anda. Hanya master klan Han dari setiap generasi yang memenuhi syarat untuk merawat mereka secara pribadi, dan mereka tidak dapat diidentifikasi oleh orang lain. Harta masa lalu, mari kita lihat mereka. Hanya saja saya meninggalkan rumah pada usia yang agak dini sehingga saya mungkin tidak dapat mengidentifikasi mereka." Han Li dengan acuh berkata, "Jika itu tidak terlalu merepotkan, dia pasti tidak akan menolak untuk diakui oleh keturunan klan Han. Tolong tenanglah senior. Barang-barang ini ditinggalkan sebagai kenang-kenangan dari masa kemiskinan mereka, jadi senior harus bisa mengenalinya. Aku akan membawa mereka sekarang." Setelah membungkuk pada Han Li, cendekiawan itu turun dari lantai 2. Setelah sedikit keributan dari bawah, pria terpelajar itu segera berjalan kembali dengan nampan yang ditutupi kain merah. Dia kemudian dengan hormat menyerahkannya kepada Han Li. Han Li mengambil piring dan melepas kain merah, memperlihatkan barang-barang usang di hadapannya. Han Li berbicara dengan kejutan yang menyenangkan, "Oh, jadi ternyata barang-barang ini. Saya tidak berharap untuk melihat lagi dalam hidup ini. Senior mengenali barang-barang ini?" Sarjana itu dengan hati-hati bertanya dengan ekspresi gugup. "Saya tahu sebagian besar barang-barang ini, tetapi ada 3 yang diperoleh setelah saya meninggalkan rumah. Saya tidak tahu milik siapa mereka. Katapel dan busur kecil itu milik kakak keduaku, Han Tai. Dia senang bermain ketika dia masih kecil. Jepit rambut kayu adalah milik ibuku yang paling berharga." Pipa tembakau itu, Han Li mengambil masing-masing barang ini dan berbicara seolah-olah dia agak akrab dengannya. Setelah mendengar Han Li memeriksa setengah dari mereka, cendekiawan itu merasa tidak ada keraguan lagi. Tanpa menunggu Han Li selesai, dia segera menyeret pria besar itu ke depan dan mereka memberi hormat kepada Han Li. Keturunan tidak berbakti Han Tian Xiao ini mengakui paman besar keempat. Saya dengan tulus berharap paman hebat akan memaafkan tindakan tidak berbakti saya dari sebelumnya. Dengan mengatakan itu, cendekiawan itu tidak berani menatap tatapan Han Li dan memasang ekspresi malu. Pria besar itu mencerminkan tampilan yang khusyuk dan penuh hormat. Ketika keduanya mengakui Han Li, dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan di dalam dirinya. Setelah hening sejenak, dia perlahan berkata, "Pada tahun saya meninggalkan desa untuk mengejar Dao, saya tidak berharap klan Han menjadi klan yang begitu berpengaruh. Sepertinya pepatah itu benar. Urusan dunia benar-benar sulit diprediksi. Berdiri, kalian berdua. Dengan bertahun-tahun saya belum kembali ke rumah, saya dapat dianggap sebagai orang asing bagi klan Han. Tidak perlu bersikap begitu sopan." Cendekiawan Parubaya itu berdiri dan berbicara dengan penuh hormat, "Kata-kata Paman Agung tidak benar. Seandainya kami keturunan yang tidak berbakti tahu bahwa Anda masih hidup, kami pasti akan mengirim orang untuk memenuhi tugas berbakti kami." Han Li melambaikan tangannya dan dengan tenang berkata, "Berbakti? Tidak perlu. Aku datang hanya untuk melihat-lihat. Saya tidak akan tinggal lama. Sebagai pengejar keabadian, lebih baik bagiku untuk memiliki lebih sedikit ikatan dengan dunia fana." Sarjana itu berbicara dengan waspada, "Paman hebat, Anda akan pergi begitu cepat. Apakah Anda tidak akan tinggal sebentar dan melihat junior klan Han lainnya di kastil?"
Han Li menghela nafas dan dengan menyesal berkata, ketika saya tiba, saya terbang di atas kastil klan Han dan menyapu perasaan spiritual saya melewati semua orang di dalam. Sayangnya, meskipun ada banyak anggota klan Han, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki akar spiritual. Mereka tidak memiliki nasib dengan saya. Kalau tidak, saya tidak keberatan membawa satu atau dua keturunan klan bersama saya di jalur kultivasi. Jejak kekecewaan muncul di wajah cendekiawan itu saat dia tersenyum pahit, sepertinya meskipun kemakmuran klan kita, tidak ada yang memiliki nasib untuk mengikuti Paman Agung di jalan keabadian. Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya mereka yang memiliki akar spiritual yang bisa menjadi pembudidaya abadi. Orang seperti itu bahkan mungkin tidak muncul sekali di antara 10.000. Untuk beberapa ratus anggota klan Han diharapkan tidak memiliki akar spiritual. Selain itu, dari cara saya melihatnya, masih lebih baik bagi klan Li dan Han untuk tetap berada di luar dunia kultivasi. Sampai saat ini, dunia kultivasi kacau di mana bahkan pemusnahan seluruh klan dimungkinkan. Akan sangat buruk jika klan Han terlibat. Sarjana itu awalnya terkejut dan dengan tulus menjawab, yang ini mengakui semua yang dikatakan paman besar keempat. Tatapan Han Li kemudian beralih ke pria besar dengan rambut wajah tebal, kamu adalah generasi keturunan Li Feiyu yang mana? Siapa namamu? Pria besar itu buru-buru menundukkan kepalanya dan menjawab, junior adalah Li Feng. Saya adalah keturunan generasi ke-11 dari Li Feiyu. Saya memberi hormat kepada paman hebat Han. Mengingat hubungan dekat yang saya miliki dengan Li Feiyu saat itu, saya merasa dapat diterima bagi Anda untuk memanggil saya paman hebat. Anda agak protektif terhadap Tian Xiao barusan. Tampaknya dalam beberapa tahun terakhir ini klan Li telah menunjukkan banyak pertimbangan kepada klan Han kami. Sebagai adik dari leluhur klan Han, saya tentu tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Berikut adalah beberapa pil obat, ini akan sangat berguna bagi seniman bela diri. Mereka akan dapat menyelamatkan pemuda klan Li Anda banyak usaha dalam budidaya kekuatan batin mereka. Terima untuk saat ini. Han Li menamparkan kantong penyimpanannya dan mengambil 8 botol berbagai warna ke tangannya. Pria besar itu sangat gembira dan buru-buru menerima botol-botol kecil itu dengan ucapan terima kasih yang berulang-ulang. Meskipun seniman bela diri Jiang Hu mengembangkan kekuatan batin dan tidak sekuat kekuatan spiritual kultivasi, mereka menghabiskan sebagian besar masa muda mereka dalam dedikasi untuk pengejaran ini. Dengan pil obat ini, sejumlah besar ahli akan muncul dari klan Li. Cendekiawan Parubaya merasa senang untuk teman baiknya, tapi tatapannya ke arah Han Li tanpa sadar mengungkapkan sedikit harapan juga. Ketika Han Li melihat ini, dia samar-samar tersenyum dan dengan tenang mengambil kantong binatang buas dari pinggangnya dan dengan ringan menamparnya. Sesaat kemudian, lebih dari 1000 kumbang pemakan emas yang tercemar hitam dilepaskan dan membentuk awan hitam, perak, dan emas selebar 3 meter yang mempesona. Itu muncul hampir seolah-olah bintik-bintik sinar matahari telah muncul di depan mereka. Cendekiawan dan pria besar itu benar-benar takjub. Tanpa kata-kata lebih lanjut, dia menunjuk kawanan serangga di atasnya dan membuat mereka berkonsentrasi menjadi pedang 3 warna. Han Li kemudian mengulurkan lengannya dan membuat pedang jatuh ke tangannya dengan dengungan. Adegan aneh ini membuat keduanya kehilangan kata-kata yang lebih besar. Han Li membelai pedang sementara ekspresinya goyah untuk waktu yang lama. Kemudian sambil menghela nafas, dia meludahkan kabut biru ke pedang. Dalam kilatan cahaya biru, sarung pedang hijau sederhana muncul di bilah pedang. Han Li kemudian secara horizontal memegang pedang di depannya dengan kedua tangannya dan mengeluarkan sepotong batu giok halus yang dipoles. Han Li dengan serius berkata, pedang ini adalah sesuatu yang aku sempurnakan dari kumbang roh. Ia mampu membunuh orang lain atas kemauannya sendiri.
Saya akan meninggalkannya di dalam kuil klan jika suatu hari klan Han menghadapi pemusnahan. Klan Han akan dapat bersembunyi di dalam kilauan dan mengandalkan pedang ini untuk menghindari malapetaka. Namun, sebaiknya kau ingat bahwa pedang ini bukanlah sesuatu yang aku kendalikan secara pribadi. Setelah pedang terhunus, siapapun di luar kuil leluhur yang berada dalam radius 5 km akan dibunuh. Karena itu, Anda harus memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Ini adalah liontin batu giok yang memegang sepotong esensi saya. Tanpa itu, pedang tidak bisa ditarik. Tinggalkan liontin batu giok dalam perawatan tuan klan generasi selanjutnya dari klan Han. Setelah melihat peristiwa yang tak terbayangkan ini terjadi di hadapannya, cendekiawan itu tidak lagi meragukan Han Li. Dia buru-buru menjawab dengan kejutan yang menyenangkan, keponakan ini akan mengingat instruksi paman hebat. Han Li tersenyum, tapi dia tidak segera menyerahkan pedang dan liontin batu giok itu. Dia terus berbicara dengan nada serius, ada hal lain yang harus kamu ingat. Karena sarung pedang yang menyegel pedang terbuat dari ki spiritual, pedang pemakan emas hanya dapat ditarik 3 kali. Sarung akan menipis setiap kali digunakan dan menghilang pada penggunaan ketiga. Setelah itu, pedang itu akan kembali menjadi kumbang roh dan menghilang. Saya yakin memberi klan Han 3 kesempatan untuk melarikan diri dari malapetaka adalah hadiah yang layak sebagai adik laki-laki leluhur Anda. Lagi pula, tidak ada kekayaan di dunia ini yang bertahan selamanya. Untuk mencegah pedang digunakan untuk niat jahat atau trik oportunistik, pedang tidak akan mampu meninggalkan kuil leluhur saat disarungkan. Kalau tidak, itu akan hilang dari keberadaan. Karena itu, saya harap Anda akan menggunakan pedang ini dengan benar untuk memungkinkan klan Han berkembang selama bertahun-tahun yang akan datang. Bahkan jika klan Han kemudian kembali ke status mereka sebagai rakyat jelata, itu tidak bukan hal yang buruk. Setelah itu dikatakan, Han Li menyerahkan pedang dan potongan batu giok kepada cendekiawan itu. Cendekiawan itu berulang kali mengucapkan terima kasih dan menerima barang-barang itu dengan kepala tertunduk. Dia dengan hati-hati menempatkan mereka di tengah meja peringatan sebelum kembali untuk menunggu instruksi lebih lanjut dari Han Li. Han Li agak puas dengan sikap hormat cendekiawan itu. Setelah beberapa pemikiran, dia mengeluarkan 2 pil obat kuning samar dan menyerahkan satu kepada cendekiawan dan pria besar itu. Dia tersenyum melihat keterkejutan mereka dan berkata, "2 barang itu ditinggalkan untuk klan Han dan Li. Karena kalian berdua juga juniorku dan secara pribadi mengakui aku sebagai paman buyutmu, dapat dianggap bahwa kamu memiliki takdir denganku. Saya juga akan memberi Anda beberapa manfaat juga. Sementara 2 botol pil obat ini tidak berpengaruh pada saya. Obat ini akan memperpanjang umur manusia yang meminumnya dan memperkuat tubuh mereka. Ketika kalian berdua mengambilnya, kalian berdua akan hidup setidaknya selama 100 tahun. Terima kasih banyak paman hebat keempat. Terima kasih banyak, paman Han yang hebat." Ketika cendekiawan dan pria besar itu mendengar ini, mereka menerima botol-botol kecil itu dengan ucapan terima kasih yang berulang-ulang. Mereka berdua tampak senang di luar dugaan. Han Li mengangguk dan melihat sekeliling lagi. Kemudian dengan ekspresi penasaran, dia bertanya, "Dari bagaimana kalian berdua mengenaliku? Sepertinya ada potret diriku yang tertinggal. Jika itu di kuil leluhur, bisakah Anda membiarkan saya melihatnya dan memberi tahu saya siapa yang menggambarnya?" Sarjana itu segera menjawab, "Potret itu sebenarnya ada di lantai ini. Tolong tunggu sebentar." Dia berjalan ke tembok dan mendorongnya. Dengan derit dan bunyi gedebuk, sebagian dinding terbalik untuk mengungkapkan 6 potret sutra yang ditangguhkan. Han Li melangkah maju dan memeriksa potret-potret itu dengan keheningan total. Dia melihat gambar seorang pemuda berusia 17 tahun yang tersenyum. Itu adalah potret Han Li dulu. Cendekiawan Parubaya berdiri di belakang Han Li dan memberikan penjelasan dengan suara lembut,
dikatakan bahwa potret ini diberikan kepada klan Han kita oleh leluhur klan Li yang telah meninggal. Namun, tidak ada yang tahu penciptanya. Seolah tidak mendengar, tatapan Han Li bergeser beberapa kali dan jatuh pada potret ayah Han Li yang mengenakan pakaian bangsawan. Meskipun dia tampak jauh lebih tua daripada ketika Han Li meninggalkan desa, dia tampak sangat bahagia. Jejak kesedihan muncul di wajah Han Li. Dia kemudian menyapu pandangannya melewati masing-masing potret lainnya. Potret lainnya di mana semua pria tua berambut putih. Butuh beberapa upaya sebelum dia bisa menyamai penampilan mereka dengan saudara-saudaranya seperti yang dia ingat. Dia merasakan banjir emosi badai di dalam hatinya saat dia berdiri di tempat. Cendekiawan dan pria besar itu dengan bijaksana tetap diam. Beberapa waktu kemudian, Han Li mulai bergumam dalam bisikan. Keduanya ingin mendengar apa yang dia katakan, tetapi keduanya dibutakan oleh gelombang cahaya biru yang tiba-tiba. Pada saat mereka memfokuskan kembali pandangan mereka, Han Li tidak lagi terlihat, tetapi suaranya bergema di telinga mereka. Meskipun saya seorang immortal yang cukup mampu di benua ini, saya juga memiliki banyak musuh yang ganas. Jangan membicarakan masalah hari ini dengan orang lain. Selama masalah ini tidak menyebar dan Anda tidak membiarkan pedang roh pemakan emas dilihat oleh orang luar, orang-orang dari dunia abadi tidak akan mengganggu Anda. Saya sekarang akan mengejar dao besar dan keabadian, jadi saya tidak akan terlibat dengan urusan klan Han. Jaga dirimu. Setelah itu dikatakan, suara Han Li tiba-tiba berhenti, meninggalkan apa yang tampak seperti gema. Sarjana dan pria besar dibiarkan saling menatap dengan cemas.